Halo guys, di video kali ini saya akan mereview sebuah CPU cooler low budget dari brand Jonesbo. Dulu pernah cukup jadi salah satu yang paling terlaris ya, paling favorit di kalangan rakitan PC, baik low end maupun mid end, lewat seri CR1200-nya ini. Nah, sekarang ada versi barunya guys, ya. Ini yang belakangnya ada embel-embelnya Evo. Jadi depannya tetap ya angkanya seperti misalnya CR 1300, 1400, tapi belakangnya ditambahin embel-embel Evo. Karena biasanya angka 3 di sini ini menentukan jumlah heat pipe yang ada di CPU cooler ini. Nah, untuk pilihan warnanya sendiri kalian bisa lihat di kardusnya ini ada dua seperti biasa, warna hitam dan warna putih yang akan saya review ini. Sedangkan untuk spesifikasi detailnya bisa kalian lihat di bagian samping boxnya ini. Dan kok ini saya lihat heat pipe-nya ada kali 4 piece. Nanti kita coba ya, lihat dulu ya. Saya kurang yakin juga kalau belum melihat isinya. Sedangkan fan speed-nya di sini cukup tinggi RPM-nya, yang mana pasti bakalan berisik, padahal airflow-nya biasa-biasa aja. Begitu juga dengan air pressure-nya. Oke, langsung aja sekarang kita unboxing dan kita review. Oke, di paket penjualan ini pertama-tama kita mendapatkan sebuah kertas atau user manual yang cukup tebal untuk petunjuk pemasangan. Kemudian ini juga ada kertas lagi, nggak tahu apa, mungkin quality control ya, pakai tulisan Mandarin. Dan ini kita juga tentu saja mendapatkan sebuah thermal paste yang nggak ada label apapun, baik thermal conductivity maupun gramasinya. Terus bagusnya untuk yang Jonesbo seri Evo ini guys, dia sudah memakai bracket seperti ini. Saya sangat suka nih. Jadi dia juga nggak pakai lagi yang model cantolan itu ya, yang seperti ini nih. Yang ada di Jonesbo CR1200. Ini maksud saya. Cantolan pengait yang cukup menyusahkan buat kalian yang belum biasa memasang. Apalagi kalau posisi motherboardnya di dalam casing dan masih ada RAM, VGA, dan lain sebagainya. Saya jamin kalian bakalan frustasi untuk memasang CPU cooler yang satu ini. Tapi di seri Evo ini sudah enggak lagi guys. Kita dapetin set bracket nih dengan besi yang cukup tebal ya. Biasanya yang lurus panjang ini untuk soket AMD, dan yang ada bengkoknya sedikit ini set untuk Intel. Plus untuk Intel ini juga kita ditambahkan sebuah bracket backplate yang multi soket ya. Ya bisa sampai 1700 tentu saja dari 115X. Terus ini ada satu set baut untuk memasang bracketnya ini ke CPU cooler, dan enteng juga ya. Sekilas saya lihat desainnya sih keren, tapi kalau kita perhatikan lagi detailnya, misal di bagian fan ini dia seperti plastiknya seperti kelihatan murahan sih guys. Nggak kelihatan mewah gitu, finishingnya nggak bagus-bagus banget. Dan kalau dilihat-lihat bentuk blade-nya juga nggak terlalu banyak berbeda dengan versi yang lama. Dan bagusnya di sini sudah ada karet damper, ini kalian bisa kelihatan ya di bagian fan supaya mengurangi getaran saat menempel dengan heatsink. Fin heatsinknya pun ini tipis-tipis dan jaraknya juga cukup longgar, kurang lebih sama lah dengan yang versi lamanya. Dan juga di sini ada cover yang sudah di redesign. Semua yang versi Evo sekarang modelnya seperti ini ya. Mirip-mirip semua lah. Ini seharusnya nanti bisa nyala RBG. Nanti kita coba. Dan ini bukan ARBG ya. Ini RBG biasa yang fix atau bisa berubah-berubah secara otomatis. Bagian bawahnya kita mendapatkan ternyata memang tidak sesuai dengan angkanya 1300. Dia pakai heat pipe-nya ada 4 dan cukup tebal ya. Finishingnya pun rapi untuk base plate-nya. Bagus lah. Sekarang langsung aja kita coba ya praktek pasang di motherboard saya yang jadul ini. Seperti biasa, motherboard yang saya pakai untuk tes pemasangan karena ukurannya yang sangat kecil dan minimalis. Pertama-tama kita akan pasang mounting bracket ini ke CPU coolernya guys. Saya ambil obeng dulu sebentar.
Nah, posisi terpasang bracket mounting di coolernya seperti ini guys. Baut pegasnya tentu saja harus menghadap atas begini ya. Kemudian kita siapkan bracket backplate ini, kita masukin ke bagian lubang di belakang motherboard Intel. Pastiin ini udah pas semua ya posisinya di yang soket sesuai motherboard kita. Kalau di saya ini kan 115X, supaya dia bisa pas masuk di lubang yang ada di motherboard. Kemudian tinggal kita pasin CPU cooler ini di atasnya seperti ini. Simpel banget ya. Ternyata nggak sesimpel itu, kita harus melepas fan-nya ini dulu guys, supaya bisa mengencangkan baut yang sisi depan. Oke, selesai. Oh ya, tadi ada satu langkah yang saya skip ya. Jadi kalian harus apply thermal paste dulu dong sebelum menempelkan CPU cooler ini ke prosesor. Ini memang saya sengaja nggak saya baut kenceng, saya cuman pengen pasang supaya tahu clearance antara fan CPU cooler ini dengan RAM. Ternyata di CPU cooler ini masih ada clearance-nya sedikit, sekitar 3-4 mili mungkin di motherboard kecil saya ini. Jadi clearance dengan RAM nggak ada masalah ya, karena memang ukurannya compact sih CPU cooler yang satu ini. Dan mumpung barangnya ada di sini, ini nanti adalah thermal paste yang saya pakai untuk pengujian. Untuk pengujiannya saya nggak pakai Intel jadul ini dong, saya akan pindah ke platform AMD AM4 menggunakan prosesor Ryzen 5 5600. Nah, si Jonesbo CR1300 Evo ini sudah terpasang di PC untuk pengujian. Cara pasang di mobo AMD AM4 gini kurang lebih sama aja ya, cuma beda bracket dan kita pakai backplate-nya bawaan motherboard. Penampakannya menurut saya CPU cooler yang satu ini cukup cantik. Desainnya simple dengan sentuhan logo Jonesbo di tengah top cover yang bisa menyala RGB. Dan kecerahan fan RGB-nya ini pun cukup silau. Ya nggak terlampau silau sih, tapi kalau kalian bisa set brightness RGB-nya via software, mending diredupin dikit lah. Di sini saya setting proxy Ryzen 5 5600-nya di default BIOS ya. Serba auto semua, termasuk PBO. Dan untuk fan speed maksimalnya terbaca di 2500-an RPM. Kenceng juga ya guys. Tapi walaupun gitu noise-nya nggak terlalu berisik sih. Masih oke lah, kalian bisa dengerin sendiri nih. Tes pertama, seperti biasa saya menjalankan WPRAM Benchmark Stability Test. Dan untuk monitor suhu atau temperatur, saya memakai HW Info dan Core Temp untuk sekunderinya. Di tes multicore singkat ini, Jonesbo CR1300 Evo bisa mendapatkan catatan suhu maksimal prosi saya di 67 derajat Celcius. Baik di HW Info maupun Core Temp, kebacanya sama ya. Sebuah temperatur yang tergolong lumayan oke buat sebuah CPU cooler tower dengan fan 9 cm. BTW TDP prosi saya saat ini ada di range 77-an watt ya. Dan dengan TDP yang sama, sekarang kita bandingkan perbedaan atau mungkin upgrade performanya dengan Jonesbo CR1200. Dan tentu saja ya, thermal paste, kondisi, dan setting semuanya sama persis. Suhu maksimal prosi saya saat memakai CR1200 adalah di 67,4 derajat Celcius menurut HW Info dan 68 derajat di Core Temp. Selisihnya ternyata nggak banyak ya guys, padahal jumlah heat pipe-nya ini 2 kali lipat ya, 2 versus 4 antar kedua cooler. Tes kedua saya jalankan di Cinebench R23 dengan 10 menit loop. Dengan CPU package power yang hampir sama seperti tes pertama tadi, bacaan suhu maksimal prosi saya saat memakai CR1300 Evo ada di 65 derajat pas, baik di HW Info maupun di Core Temp. Sedangkan untuk pembandingnya, si CR1200 suhu maksimalnya terbaca di 66,6 derajat menurut HW Info dan 67 derajat menurut Core Temp. Selisihnya 1 derajat lebih ya dibandingkan yang CR1300 Evo. Ini berarti pelepasan panas CR1300 Evo lebih cepat atau lebih baik. Karena di tes yang lebih lama durasinya ini, selisih suhunya juga makin besar. Keduanya beda jumlah heat pipe, beda harga juga, dan beda generasi rilis.
Jadi sudah sewajarnya kalau CR 1300 Evo punya performa yang lebih baik. Sepertinya si CR 1200 ini sudah terlalu lelah untuk berdiri ya guys, akibat tes tadi. Ya maklumlah, dia sudah ikut saya selama lebih dari 2 tahun ini. Karena kalau kalian sering melihat video tentang review power supply saya, kalian pasti sering melihat dia juga saya pakai buat di PC atau rig untuk tesnya ya. Anyway, upgrade antara kedua CPU cooler ini sangat signifikan. Karena memang satu, yang pertama adalah bracket yang lebih memudahkan untuk soal pemasangan. Yang kedua, jelas jumlah heat pipe-nya lebih banyak, tapi itu karena beda seri aja ya. Plus, dia juga pakai 4 pin PWM guys, jadi nggak muter maksimum speed terus seperti yang CR 1200, masih memakai 3 pin non-PWM. Oke, jadi mungkin gitu aja bedanya antara kedua CPU cooler ini. Saya Hendy, pamit dulu dan makasih udah nonton.